Iya, pemirsa dan pendengar radio yang ada di mana Anda berada, dimanapun. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, kacang goreng, pisang goreng, manduan. Saya berada di Alana Hotel Yogyakarta dan support yang luar biasa dari Batik Adiningrat, Alra Lifestyle, dan support Garuda Indonesia tentunya. Jogja TV, halo, pasti, dan dikemas GM Production. Acara ini spesial ditayangkan di Jogja TV, ya, minggu seperti ini ya. Rerun hari Selasa 11, YouTube-nya Jogja TV, YouTube Konco Kimling 21, Facebook, IGTV, dan 6 radio swasta. Dan mungkin akan ditayangkan di lain tempat lagi. Dan malam hari ini saya akan perkenalkan dengan sosok-sosok yang luar biasa. Yang pertama adalah Marskal pertama TNI Agus Pandu Purnama, General Manager Bandara YIA, luar biasa, Kang Mas Pandu. Dan sebelahnya adalah Mas Dian Ediono, General Manager Garuda Indonesia Yogyakarta, Maskapai Kebanggaan Nasional ya Mas ya. Kemudian Mas Turanto, wah seragamnya apik dhewe Mas. Ya. Mas Turanto adalah Kepeksi Kepabianan di Bea Cukai DIY ya Mas ya. Bea Cukai Jogja, Nah. ruang lingkupnya di DIY. Nah, ini menarik sekali karena kita perlu tahu, karena mungkin belum tahu dan belum begitu paham bahwa dengan adanya Bandara YIA, kita bisa langsung melakukan ekspor ke mancanegara dengan mudah, efisien, dan efektif. Ngaten nggih, Pak Pandu nggih. Betul sekali, Mas. Nah, bagaimana tentang ekspor melalui Bandara YIA ini? Apa yang dipunyai Bandara YIA? Ya, yang jelas Angkasa Pura I membangun bandara yang begitu megah, besar, dan bahkan ini terbesar di Angkasa Pura I ya. Ya. Tentunya ini ada hal-hal yang berbeda dengan bandara lain, terutama di terminal kargo. Jadi terminal kargo yang kita bangun ini kapasitasnya cukup besar, di mana kami ada dua, yaitu untuk domestik dan untuk internasional ya. Untuk domestik sendiri kita luasannya hampir 3.500 meter persegi, kemudian untuk domestiknya 2.900, dan kapasitasnya untuk internasional, untuk ekspor impor ini per hari bisa sampai sekitar 250 ton. Jadi ini kan luar biasa ya untuk kapasitas. Nah, kemudian untuk domestik sendiri kita lebih dari 390 ton. Nah, perlu saya sampaikan juga ke Mas Kimpling, saya kan melihat nih di suasana pandemi ini ternyata untuk terminal kargo ini tidak terpengaruh dengan kondisi pandemi. Kalau penumpang kan Mas Kimpling tahu sendiri, dari 10.000 di Desember penumpangnya sekarang turun menjadi 2.000. Ya. Tapi untuk kargo ini stabil, relatif stabil. Jadi kami mencatat di bulan Desember terakhir kemarin saja kargo itu ada sebulannya ada sekitar 980 ton. Iya kan? Domestik? Yang domestik. Kalau yang internasional kemarin ada dari PNG itu sekitar 34 ton. Oke. Nah, Ya. ini artinya average kira-kira sekitar 32 ton per hari ya di bandara ini. Padahal kalau lihat dari kapasitasnya yang tadi saya sampaikan, Masih jauh. 250 ton untuk di internasional per hari, 390 untuk domestik. Ya. Jadi ini sebetulnya challenge ataupun opportunity, kesempatan yang bisa diambil Ya. di sektor ini. Ya. Ya, Mas Simpling. Ya, Pak Pandu, terima kasih. Mas Dian, menyambung apa yang disampaikan Pak Pandu ya, kan hubungannya nek ke bandara kan mesti dengan maskapai toh. Ya. Nah, Garuda Indonesia sendiri, apakah betul melihat begitu potensi saat pandemi untuk ekspor domestik bagus untuk kargonya? Ya, terima kasih Mas Kipling. Memang pada kesempatan ini kita ini sebenarnya ingin secara bersama-sama memaksimalkan potensi yang ada di sekitar DIY ini. Sebisa-bisanya itu kita ekspor melalui Bandara YIA. Pada konteks ini, sebagaimana diketahui, karena pergerakan penumpang ini masih belum kembali pulih, dengan harapan segera pulih juga, dan potensi untuk menggerakkan kapasitas untuk kepentingan mengangkut kargo di Bandara YIA ini sudah sangat terbuka, sebagaimana disampaikan oleh Mas Pandu tadi, bahwa Bandara YIA itu sudah bisa didarati bukan hanya pesawat-pesawat kecil,
tetapi pesawat-pesawat besar sekalipun yang saat ini Garuda Indonesia itu terbang biasanya dengan pesawat 737 dan kita sudah mulai beberapa kali untuk menerbangkan pesawat Airbus 330 dan sementara Bandara YIA sendiri sudah juga pernah kita coba dengan mendaratkan pesawat 777 Oh ya. yang kapasitas kargonya itu kalau 737 itu 3 ton sampai 4 ton dan kalau pesawat 777 itu bahkan bisa mengangkut sampai 30 ton. Waduh. Airbus sendiri bisa mengangkut sampai 20 sampai 25 ton. Untuk itu apabila upaya ini kita bisa manfaatkan bersama, kami yakin bahwa para eksportir itu akan lebih mudah dengan melakukan pengiriman melalui Bandara YIA. Ya, sementara ini kalau para ekspor itu melakukan ekspor dari mana aja, Pak? Ya, Banyakkan dari Jakarta ya? untuk diketahui saat ini tentu kami disupport sepenuhnya oleh Bea Cukai dalam hal ini. Untuk pengiriman-pengiriman yang sudah dari Bandara YIA itu beberapa destinasi utama pengiriman-pengiriman ini antara lain untuk ikan itu ke Singapura. Kemudian untuk sarung tangan itu kita mengirim ke Korea dan untuk penyamakan kulit itu ke Jepang. Ya. Dan melihat potensi saat ini dengan menggunakan komunikasi dengan tim kami yang ada di overseas, yang ada di Jepang misalnya, barang-barang produksi pertanian sekalipun sudah bisa kita kirim melalui Bandara YIA. Yang pada kesempatan yang lalu kita mengirim hampir 1 ton pengiriman daun-daun pakis ke Cina dan ke Australia. Ya. Oleh karena itu dengan memperhatikan sebenarnya potensi dan kesempatan untuk melihat istimewanya Bandara YIA itu kami yakin bisa kita manfaatkan bersama untuk kemudahan pengiriman komoditi apapun melalui Bandara YIA. Iya Mas Dian, Mas Turanto. Ekspor kaitan pasti Bea Cukai nggih. Betul. Dan itu di Bandara YIA sudah ada kantor ya Bea Cukai? Bukan kantor, tapi kita menempatkan petugas di sana. Dan itu jam kerjanya memang mengikuti buka bandara. Di bandara, kalau kadang-kadang barang masuk untuk ekspor jam 3 pagi, kita juga jam 3 pagi. Siap. Siap. Wah, luar biasa. Dan menurut panjenengan pengamatan, ini memang betul ya bahwa ekspornya ada pergerakan ya? Sebenarnya ketika pandemi ini memang kenyataannya ada banyak yang terpuruk, tapi ada juga yang mendapat keuntungan. Ada beberapa produk seperti furniture itu meningkat. Kemudian pasti yang semacam ini masker. Produk-produk itu juga meningkat. Jadi ada di sisi lain perusahaan-perusahaan ekspor yang memang mendapat tambahan order gitu, dan itu yang harus kita tangkap. Kalau secara umum Mas Turanto, sebelum pandemi itu kira-kira misalnya 100% ya. Sekarang ini kondisinya bagaimana? Berapa persen untuk ekspor? Jadi begini, kalau untuk ekspor ini lewat Jogja memang agak unik. Kita tahu bahwa di Jogja ini banyak sekali pelaku usaha orientasi ekspor ya. Kalau dilihat dari data kemarin itu yang memintakan surat keterangan asal dari Jogja, itu ada sekitar 400 sampai 500 perusahaannya. Namun yang langsung melakukan ekspor dari Jogja itu belum banyak. Nah, ini kenapa yang sedang kita bedah sekarang. Jadi Mas Yemi, boleh saya tambahkan, ada satu kendala sebetulnya yang dimiliki oleh Bandara YIA itu yang adalah masalah rute internasional yang direct flight. Jadi memang sejak adanya pandemi, Kementerian Kumham menerbitkan SK nomor 2 Permen Kumham nomor 26 November lalu yang mensyaratkan penerbangan internasional ataupun entry masuk pesawat internasional yang membawa orang asing itu tidak diizinkan di YIA. Nah, ini jadi hanya 7 pintu saja yang diizinkan. Nah, ini hanya Kuala Namo, Hang Nadim, kemudian Soekarno-Hatta, Juanda. Nah, YIA ini alhamdulillah nih berita luar biasa menarik. Ada berita menarik. Jadi sesuai. Tapi nggak Pak Pandu, itu kita simpan dulu. Setelah si bla 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 ini lewat seperti biasa. Dan tadi Pak Turanto sudah menginfokan ada 500-an ya kegiatan usaha ekspor yang minta surat asal usaha dari Jogja.
Tapi belum ekspor lewat Jogja. Kita sekali ya. saksikan setelah yang satu ini. Ya, saya masih di Alana Hotel di Jakarta bersama Batik Adiningrat, Alra Lifestyle, dan Garuda Indonesia, Jogja TV, dan GM Production. Menarik sekali. Bandara YIA sudah sangat mewah, sangat besar, kargonya ekspor bisa langsung. Dari Bea Cukai menyatakan data eksportir banyak, gitu. Nah, Maskapai Garuda Indonesia sudah siap, tapi ternyata ada satu kunci yang akan disampaikan oleh Mas Pandu bahwa ada surat keputusan. Iya, jadi Kemenkumham. ada dari Permenkumham nomor 26 November lalu ya, Iya. tahun lalu. Ini hanya 7 bandara saja yang bisa untuk entry orang asing atau untuk TPI, tempat pemeriksaan imigrasi. Termasuk keluar, Iya. entry dan Iya, artinya untuk bandara kami ini sebetulnya punya kesempatan karena sejak Februari lalu berdasarkan permintaan ataupun surat dari Ngarso Dalem kepada Kumham, ada revisi keputusan tersebut. Nah, alhamdulillah kami ada namanya SK Menkumham nomor MHH 01. Ini di situ menyebutkan bahwa YIA diizinkan. Artinya kalau diizinkan ini nanti ada penerbangan direct flight mulai di tahun ini. Jadi dengan adanya penerbangan direct flight otomatis untuk sektor ekspor juga kargo juga akan berkembang. Apalagi sekarang Mas Kempling, selama ini yang pengiriman keluar ini kan tidak ada direct flight dari Jogja. Garuda nih yang luar biasa nih selama ini ekspornya memang melalui YIA tapi dibawa dulu ke Jakarta ya Pak Dian ya. Bawa dulu ke Jakarta, baru dari Jakarta diekspor. Insya Allah dengan adanya SK Menkumham bisa langsung revisi ini bahwa YIA juga diizinkan, nanti ada penerbangan internasional barang datang dan direct barang keluar bisa keluar langsung. itu bisa dilaksanakan. Nah, saya berharap Garuda nanti yang gimana mengawal Mas ini. kesiapannya? Sangat menarik sekali memang ya, apalagi dapat kabar yang sangat baik dengan adanya. Oh, baru ini juga dengarnya. Baru juga. Artinya sebenarnya karena situasi pandemi ini memang pergerakannya hanya dibatasi untuk masuk melalui Jakarta karena protokol kesehatan yang untuk kepentingan kita bersama. Namun demikian, sebagaimana kita ketahui bahwa Garuda melakukan effort selama ini sudah membuka apabila potensinya besar, memang tidak perlu menunggu orang bisa masuk langsung melalui Bandara YIA, tetapi komoditi yang tadi disampaikan oleh Pak Turanto yang banyak itu tadi, sedianya bisa kita bersama-sama rangkai untuk terbang dari YIA langsung ke luar negeri karena dari sisi kepabeanan. Pesawatnya siap Mas? Untuk diketahui bahwa Garuda sudah melayani penerbangan langsung dari Manado ke Haneda dengan mengangkut potensi ikan di Indonesia Timur. Kalau yang keluar? Yang keluar, kemudian dari Manado langsung ke Haneda. Kemudian dari Makassar langsung ke Singapura. Nah, dari YIA? Kemudian tunggu dulu, Mas. Terus ada potensi besar dari Padang kita angkut keluar langsung dari Padang. Nah, Bandara YIA ini karenanya kami standby dan sedang berdiskusi penuh dengan asosiasi, baik itu industri-industri yang ada di YIA dan sekitarnya, untuk sedianya ada potensi besar kita akan datangkan pesawat besar. Untuk tidak perlu melalui Jakarta, kita langsung menuju tujuan barang itu apabila ada kesesuaian terhadap volume yang akan kita angkut dan tentunya jumlah dan destinasinya bareng-bareng untuk sampai misalnya dari YIA ke Hong Kong misalnya, dari YIA ke Singapura misalnya kita baik nih. Ya, jadi itu bisa kita pergunakan dengan pengiriman kargo langsung dari YIA. Amin. Sedangkan untuk kesempatan yang akan datang dengan adanya berita baik tadi, apabila kondisi pulih dan kita
pastikan bersama bisa langsung penerbangan dari luar negeri, tentu kita akan mengawali studi dengan ketat supaya benar-benar YIA ini terhubung dengan destinasi internasional. Ya, oke. Mas Dian Ediono, GM Garuda Indonesia. Mohon bisa sharing nomor handphone? Baik, Mas Kimpling, sekaligus ini saya tambahkan dulu bahwa tadi sampaikan sama Pak Turanto bahwa potensi kargo di masa pandemi, mengingat tahun lalu itu di awal pandemi memang kelihatan sekali terpengaruh karena memang semua orang mungkin baru memproduksi ya, yang menggunakan Garuda Indonesia terbang melalui Bandara YIA itu potensinya menjadi besar sekali setelah sekitar bulan Juli sampai bulan Desember. Bahkan mencapai satu hari bisa Garuda sendiri bisa ngangkut 50 ton dari Bandara YIA. Nah, apabila minimal separuh saja itu semua komoditi ekspor, alangkah indahnya bisa kita angkut. Jadi kalau memang sedianya akan berkomunikasi dengan Garuda Indonesia di Yogyakarta, kantor kami ada di bandara YIA tentu, dan ada di Royal Ambarukmo dengan nomor kontak saya untuk berkomunikasi, nomor 0811 442 4222. Mari saya diulangi. 08 nomor handphone saya 0811 442 4222. Iya, Mas kita disediakan untuk memanfaatkan Bandara YIA, ekspor langsung dari Bandara YIA. Iya. Nah, ini Mas Turanto, saya tertarik dengan yang 500 pendaftar itu loh, ekspornya itu. Itu mayoritas nopo, Mas? Kalau dari Jogja beragam. Beragam. Kalau kita lihat kan sebenarnya Jogja ini kan pusatnya UKM ya. Nah, UKM itu juga produknya beragam. Kemudian perusahaan-perusahaan yang menengah besar itu juga beragam. Kebanyakan kalau data dari Bank Indonesia memang ekspor kita didominasi sekitar di produk-produk tekstil dan juga turunannya, sarung tangan, kemudian handicraft, kemudian ada juga furniture dan sebagainya, barang-barang kreatif. Nah, dari sekitar 500 itu DIY dan sekitarnya ya, Mas ya? Iya, DIY dan sekitarnya. Tapi mayoritas masih belum lewat Bandara YIA, ya? Betul, karena memang selama ini ekspor bisa lewat Soekarno-Hatta, bahkan Solo, bahkan bisa juga Juanda, bahkan juga Ngurah Rai. Nah, sekarang mulai bisa lewat Bandara YIA langsung, ini yang sedang kita usahakan bersama-sama. Jadi selama ini kan memang Bea Cukai tugas utamanya adalah melayani dan mengawasi proses ekspor impor. Nah, saat ini kami sedang mencoba untuk berbuat lebih. Bagaimana kami mencoba untuk meningkatkan ekspor melalui Bandara YIA. Karena memang tadi kenyataannya bahwa yang berangkat dari Jogja itu sedikit dibandingkan yang keluar dari Jogja. Kemudian kami membentuk tim, kami menelaah, kami menyampaikan kuesioner juga kepada eksportir, harapannya seperti apa kalau memang mereka mau berpindah ke YIA. Jadi memang secara umum mereka sebenarnya mau untuk Kenapa kok nggak realisasi, kenapa? Pertama memang selama ini mungkin jalurnya aja. Nah, ini teman-teman Garuda jalurnya. Kemudian memang mungkin ada komunikasi yang belum optimal antara penyedia jasa dengan pemakai jasa. Itulah yang coba kami hubungkan. Jadi saat ini program kerja kami memang mencoba menghubungkan penyedia jasa dengan pengguna jasa potensinya. Jadi memang kami mencoba buat lebih apa yang bisa kami perbuat, tidak hanya melayani proses ekspor impor atau pengawasan, tapi juga mencoba menghubungkan antara masyarakat usaha ekspor Yogyakarta dan sekitarnya dengan teman-teman terutama memang di Garuda, karena memang saat ini Garuda yang menyediakan jasa pengiriman. Mas Dian mulai kan kontak pemirsa bisa ke Pak Dian untuk tanya apa saja dan membantu siapan ekspor. Tapi dengan SK Kemenkumham tadi cukup WA itu ya, Mas Turanto ya? Iya, pasti ini kabar bagus dan sudah siap menggeliat nanti ekonomi DIY, karena memang paling tidak kan barang dan juga penumpang. Ini sama-sama potensi yang besar untuk menggerakkan ekonomi lokal DIY. Menarik sekali ya.
Kalau fasilitas pergudangan, karantina dan safety udah aman ya? Semuanya sudah aman dari seluruh fasilitas. Jadi bahkan kita nanti di sana ada regulated agent ya untuk keamanan pengiriman barang. Di sana juga ada storage untuk wild animal, kemudian untuk dangerous good dan lain-lain. Ini lengkap sekali. Bahkan kalau saya bandingkan dengan Ngurah Rai pun di tempat kita jauh lebih lengkap. Sehingga memang ini kesempatan lah buat kita. Apalagi tadi ada SK Menteri Kumham yang memberikan ruang, ya kan, ada direct flight dari kita menuju ke luar, sehingga ini bisa ditangkap lah. Luar biasa. Kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana sih cara ekspor lewat Bandara JA, tentunya melalui Garuda Indonesia ya. Nah, setelah yang satu ini lewat. Ya pemirsa, masih bersama saya di Alana Yogyakarta Hotel, Batik Hadiningrat dan Alra Lifestyle dan Garuda Indonesia tentunya. Nah, Mas Dian, ini misalnya tadi saya sudah biasa ekspor ya, dan biasanya lewat mana tadi. Sekarang kalau mau lewat Bandara JA itu urutannya bagaimana caranya? Baik, mengingat penerbangan kita saat ini adalah penerbangan dari YIA menuju ke Jakarta, dan apabila kita sambungkan ke destinasi internasional yang bisa terhubung langsung dengan rute Garuda, itu antara ke Singapura, ke Korea, ke Jepang, ke Australia, itu ada Sydney dan Melbourne, dan Kuala Lumpur, Amsterdam, dan kalau di Jepang juga ada Osaka. Ini komoditi yang saat ini bisa kita angkut menggunakan rute Garuda, itu melalui Bandara JIA, itu menuju ke Jakarta, dan langsung dihubungkan dengan penerbangan rute internasional kita. Namun apabila di dalam rute penerbangan kita secara internasional itu belum terhubung, kita sudah bekerja sama dengan maskapai internasional. Untuk tujuan Eropa selain Amsterdam, kita akan sambungkan dengan airline-airline yang terdaftar di dalam SkyTeam. Jadi airline SkyTeam itu pada banyak sekali, kalau di Eropa dengan KLM dan Delta. Kalau misalnya akan mengirim ke Amerika melalui ada di wilayah Amerika bagian barat, itu menggunakan rute yang dari Jepang maupun dari Korea. Itu apabila dari sisi rute penerbangannya. Sedianya mengingat barang-barang yang akan kita ekspor ini harus memenuhi ketentuan kepabeanan, baik itu termasuk ketentuan yang dipersyaratkan di daerah tujuan. Tentu kami tidak mengurus sendiri, karena partner kita adalah departemen terkait, bea cukai, termasuk forwarder yang diizinkan untuk melakukan pengecekan atas komoditi dan menyiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk kemudian divalidasi oleh bea cukai, dan sedianya setelah itu barang itu setelah ready for carriage, kami akan terimakan di Bandara JIA dan kami berangkatkan. Dalam poin ini memang kami sangat membutuhkan support sepenuhnya sebagaimana sudah dilakukan oleh tim dari Bea Cukai. Untuk komoditi pertanian tentu ada proses karantina, perizinan karantina, dan juga untuk produk-produk yang sifatnya barang-barang yang bahan bakunya sebagian dikirim dari luar negeri, juga pun akan ada proses pendataan dokumen dari barang-barang yang datang untuk kemudian direekspor kembali untuk direvalidasi dengan bea cukai, dan kemudian sesuai dengan packing yang ditentukan untuk dikirimkan melalui Bandara JIA. Apabila dokumen sudah tersedia, kita akan terima melalui Bandara JIA. Karantina sudah siap juga ya Pak? Siap Pak, siap. Jadi karantina ini kan ada, nanti kalau pengiriman kan klasifikasinya ada tumbuhan, ada hewan. Jadi tumbuhan, hewan ini yang tadi sampaikan pertanian juga kita sudah siap karantinanya, karena memang itu harus sudah ada surat izinnya dari karantina itu. Nah, Mas Turanto, kalau
ini kan yang menarik bahwa di Bandara JIA kita bisa membuat suatu efisiensi dalam hal pengiriman ya, betul ya? Kalau memang wilayah kita di DIY atau di sekitarnya, dari segi kepabeanan kan lebih efisien ya, kalau langsung. Ya kalau untuk perusahaan-perusahaan eksportir ya, itu yang memang lokasinya di DIY sekitarnya, memang pasti akan lebih gampang Ya. kalau melakukan ekspornya dari Yogyakarta, Ya. karena kantor kami ada. Ya. Kemudian lokasi juga Ya. penerbangan juga Transport ada di daratnya, pengangkutan betul, ya. betul, iya. Karena bisa juga pesawat barang itu berangkat dari Jogja, Iya. statusnya masih dalam negeri ke Jakarta, dari Jakarta baru diproses Nah, secara itu. ekspor. Hmm. Bisa juga. Ya. Namun mungkin artinya kan secara efisiensi ya lebih kurang. bagus kalau dari awal langsung Ya. itu sebagai ekspor yang berangkat dari Yogyakarta kan. Ya. Pastinya seperti itu. Gitu ya Pak, kalau dia kurang Jadi efisien selama kan? ini memang kami kargonya jadi domestik hitungannya, padahal ini adalah pengiriman untuk keluar. Karena di tempat kita tidak ada rute YIA keluar, maka melalui Jakarta. Nah, insya Allah dengan adanya SK ini, maka terbuka untuk maskapai membuka rute dari YIA ke direct flight keluar. Saya kira itu. Iya. Dengan adanya SK ini Mas Dian berharap konkretnya apa? Tentu Mas Kipling ya. Artinya kan ini tanda optimisme kita bersama bahwa kunjungan wisatawan dan transportasi logistik melalui Bandara JIA ini sudah akan terbuka lebar-lebar. Oleh karena itu, dengan memperhatikan historical sebelum pandemi, kami akan melakukan studi baik destinasi mana yang kira-kira ada kecocokan untuk segera dibuka. Dalam poin pengiriman barang, menurut saya sambil menunggu kelaikan destinasi baru yang apabila kita buka langsung dari YIA, itu cara terbang pengiriman barang tetap sudah bisa kita lakukan, tentu karena sudah dapat restu dari Kemenkumham tadi. Barang yang bisa kita kirimkan di sini apabila bisa kita volumenya mencukupi, tidak perlu lewat Jakarta. Jadi memang harus dikirimkan dari YIA ke destinasi tujuan. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh awal rute-rute lain yang hanya mengangkut, maaf, saya cerita bahwa Garuda sudah mengangkut Manggis dari Padang menuju ke Guangzhou langsung. Jadi pesawat besar kita dorong ke Padang, sampai Padang kita mengangkut komoditi Manggis dari Padang menuju ke Guangzhou. Artinya dari Padang saja udah bisa menerbangkan langsung masa Manggis. Yogyakarta nggak bisa. Oleh karena itu, Yes. apabila nanti ada komoditi yang memang potensi besar ini bisa kita jembatani bersama, kami yakin Yogyakarta lebih istimewa daripada hanya oleh karena itu produk-produk bisa kita langsung kirim dari Bandara JIA. Efisiensi dan pasar ekspor masih terbuka ya Mas Duranto ya? Sangat terbuka, sangat terbuka. Apalagi kalau ini pandemi sudah mulai menunjukkan itu pasti mulai bergerak semuanya. Karena banyak pihak yang saling menunggu ini. Saling menunggu. Jadi begitu terbuka mungkin akan lari akan termasuk kan Mas Duranto sebagai instansi kepabeanan pengawas barang masuk dan keluar kan mendapatkan banyak info dari luar ya bahwa kami butuh ini. Secara nggak langsung mestinya sebenarnya informasi pasti ada. Cuman kami tidak bekerja sendiri. Kami mempunyai beberapa perwakilan di luar negeri memang, seperti di Brussels, di Tokyo, di Singapura, sama di Hong Kong. Ya, kami punya perwakilan di sana. Tapi memang secara pekerjaan jaringan kami selalu berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Terutama adalah di atas perdagangan yang ada di luar negeri. Kita punya banyak sekali atas perdagangan Republik Indonesia. Dan itu kita akan saling bertukar informasi. Artinya bahwa potensi permintaan pasar dunia itu masih besar ya yang lewat Bandara JIA ini ya? Sebenarnya masih besar karena jenis produksi hasil barang produksi di Jogja ini kan beragam dan memang secara karakteristiknya banyak dibutuhkan oleh masyarakat luar ya. Kan kadang-kadang kita bingung kok ada yang mau pesan ini karena memang seleranya berbeda. Jadi produksi Jogja ini memang banyak yang selera luar negeri. Jadi suatu peluang yang sangat besar. Gitu ya, banyak yang belum ngeh ya kita punya Bandara JIA ya. Dan yang jelas kan tadi disampaikan di awal bahwa kami punya landasan ini memang kekuatannya untuk pesawat terbesar dan terberat.
Jadi pesawatnya beliau 777 itu sudah bisa mendarat, bahkan kalau di tempat kita full load untuk take off pun kita kuat. Oke. Bisa, jadi untuk jarak-jarak jauh saya kira bisa menggunakan pesawat-pesawat besar. Terima kasih sekali Mas Pak Pandu, Mas Sama-sama. Jian, Mas Turanto, luar biasa. Ini informasi penting sekali buat Anda semua yang ada di berbagai tempat, bahwa ayo ekspor melalui Bandara YIA, semua sudah siap. Maskapai, jalur rutenya, kepabeannya dan bandaranya sendiri. Menurut saya Bu, menikah kita ada tradisi kultural di episode 306 Ponco Kimpling beliau untuk kuis. Panjangan asmol Jawa semua Pak Ji? Betul. Nah, iya. Ini saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia, Mas Dian Rwi dari Garuda Indonesia. Terus monggo pun jawab kromo inggil syukur nguku ya boleh. Nggih. Gampang kok. 18.888 rupiah. 18.888 rupiah. Top. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mas Turanto, 44.444 rupiah. Kawan dosos kawan ibu, kawan atus, kawan dosos kawan. Masih benar ya? Alhamdulillah. Beban di saya karena saya orang Jogja itu. Ya, alhamdulillah. Ya. Menurut saya Bu, ini marskal pertama jenderal ya, tapi kita sudah juga. 10.684 rupiah. Wah, ini nyuwun sewu kalau buatan sakit bahasa Jawa Pak. Nah, karena orang Sunda jadi Bahasa Sundanya 10.684 rupiah. 10.686.000 rupiah. Sunda itu. Sunda. Wah, kita dapat bahasa baru luar biasa. Matur Sembadun, teman-teman, saya masih di Alana dan didukung Batik Adiningrat dan Alana Lifestyle. Dan jangan lupa saksikan di Jogja TV ini selalu, dan YouTube Ponco Kimpling 21, IGTV dan Facebook, dan juga dengarkan di radio-radio yang telah bekerja sama dengan kami. Terima kasih GM Production, sampai jumpa. Sukses untuk ekspor Yogyakarta.